Hai, selamat datang di podcast kelompok 12. Saya Winnie Angelina Puspitaningrum. Pada malam hari ini, saya akan ditemani oleh dua orang bintang tamu, yaitu Mbak Zaskia Nora Melani dan juga Mas Andri Firmansyah. Kepada para bintang tamu, boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Boleh dimulai dari Mbak Zaskia Nora Melani dan juga disusul oleh Mas Andri Firmansyah. Waktu dan tempat dipersilahkan. Halo, saya Zaskia Nora Melani. Halo semua, perkenalkan, nama saya Andri Firmansyah. Jadi, pada malam hari ini, saya dan ditemani oleh dua bintang tamu saya akan membahas mengenai opini mengenai masyarakat yang menolak pemberian vaksin. Menurut Mbak Zaskia dan Mas Andri, bagaimana nih? Saya boleh tahu nggak pendapat dari masing-masing bintang tamu saya ini seperti apa? Tolong disampaikan ya Mbak, Mas, opininya. Nggak kerasa ya, virus COVID-19 udah lama di sini. Ya alhamdulillah nih, udah ada penanggulannya nih, contohnya vaksin. Saat ini terdapat banyak jutaan orang loh di seluruh dunia yang telah menerima vaksin. Udah divaksin belum nih kalian? Membawa kita semua satu langkah lebih dekat untuk kembali berkegiatan seperti biasanya dan bertemu dengan keluarga serta kerabat tercinta. Senang gak sih kalau udah bisa ketemu sama keluarga? Pasti senang ya. Vaksin dinanti-nanti loh oleh banyak orang itu, namun amat wajar jika sebagian orang masih bertanya-tanya mengenai proses vaksinasi dan apa saja yang perlu diantisipasi saat giliran mereka tiba. Menurut saya, vaksin itu sangat berbahaya. Kenapa? Karena zat-zat yang terdapat di dalamnya itu masih belum jelas atau berasal dari sel hewan. Kemudian kita pakai, bukankah kalau kita memakai yang seperti itu bukannya malah berbahaya? Dan sudah banyak kejadian orang meninggal gara-gara vaksin. Bukan begitu? Iya kan ya Mbak, karena sebenarnya vaksinasi ini kan penting untuk diri kita sendiri dan negara kita Indonesia. Tapi masih banyak banget nih masyarakat yang takut untuk divaksinasi karena alasan yang tadi disampaikan oleh Mas Andri. Nah, menurut Mbak Zaskia ini gimana nih mengenai hal ini? Boleh disampaikan nggak Mbak pendapat Mbak sendiri? Oh iya Kak, di tengah-tengah masyarakat itu pasti ada keresahan mengenai isu tentang vaksin yang mengandung babi. Tapi Menteri Kesehatan RI, Dr. Nafsiyah Mboyi, SPAMPH, menyatakan bahwa tripsin babi atau enzim babi tidak terkandung dalam produk akhir vaksin, melainkan hanya sebagai katalisator untuk mempermudah dan mempercepat proses produksi. Terkait isu halal dan haram, Menteri Kesehatan menyatakan bahwa Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Syariah MPKS Kemenkes telah berkonsultasi dengan Kementerian Agama. Menkes telah meminta agar memperhatikan kepentingan masyarakat. Kalau memang ada alternatif penggunaan vaksin, dapat memilih yang sama sekali menggunakan bahan yang dianggap haram dalam prosesnya. Tapi menurut pendapat para ahli, tripsin hanya ada dalam proses pembuatan dan sudah tidak sama bentuknya dengan waktu awal penggunaan. Ini saya boleh kan ya nambahin sedikit pendapat saya? Jadi menurut saya apabila vaksinasi ini berbahaya, tidak mungkin pemerintah Indonesia memberikan vaksinasi ini kepada masyarakat. Dan apabila vaksinasi ini berbahaya, seharusnya yang terkena dampak pertama adalah presiden kita yaitu Bapak Joko Widodo. Kenapa? Karena Bapak Joko Widodo adalah orang pertama di Indonesia yang mendapatkan vaksinasi COVID-19 pada saat itu. Nah, gini nih Mas Andri, gimana nih setelah mendengar pendapat dari Mbak Zaskia dan juga tambahan sedikit dari saya, apakah Mas Andri masih percaya bahwa vaksinasi ini berbahaya karena mengandung sel-sel hewan atau bagaimana? Coba Mas, tolong disampaikan pendapatnya. Oke, kalau begitu, saya setuju dengan pendapat Anda yang mengatakan bahwa tidak mungkin orang memberikan sesuatu yang buruk kepada orang lain. Akan tetapi, walaupun Pak Jokowi sekalipun yang melakukan vaksin pertama kali, belum tentu Pak Jokowi bisa mendapatkan kepercayaan dari orang-orang yang kontra terhadap COVID-19 ini, di mana orang-orang tersebut masih mempertanyakan zat-zat yang tergantung di dalamnya.
apakah itu berbahaya, apakah itu aman bagi tubuh, dan sebagainya. Oke, untuk menutup podcast pada malam hari ini, karena sepertinya sudah terlalu malam ya, di wilayah saya sudah menunjukkan pukul 23:05, maka saya akan menanyakan nih kepada Mbak Zaskia dan juga pendapat saya sendiri mengenai vaksinasi COVID-19. Dan untuk meyakinkan Mas Andri bahwa sebenarnya vaksinasi 19 ini tidak berbahaya untuk tubuh ya. Saya sendiri baru mendapatkan vaksinasi bulan lalu dengan jenis Pfizer karena beberapa bulan yang lalu saya terkena COVID-19. Saya waktu itu dengar-dengar dari tetangga saya banyak yang sudah melakukan vaksinasi, mulai dari jenis vaksin Sinovac hingga AstraZeneca, dan reaksi tubuhnya berbeda-beda, ada yang demam, meriang, pusing, dan lain sebagainya. Sedangkan pada diri saya sendiri tidak mengalami reaksi apapun kecuali pegal pada pergelangan tangan yang disuntikan vaksin. Nah, menurut Mbak Zaskia ini gimana nih? Apakah imun manusia ini berpengaruh dalam reaksi tubuh terhadap vaksinasi atau gimana Mbak? Tolong disampaikan ya Mbak pendapatnya. Efek vaksinasi itu tidak semua orang merasakan loh, karena efek itu akan muncul apabila kekebalan tubuh kita itu mengurang dan imun kita turun. Tetapi untuk yang merasakan reaksi dasar habis vaksin itu biasanya dia mengalami rasa pegal di sekitaran area yang disuntik, demam tinggi, rasa lelah, sakit kepala, pegal, otot atau sendi menggigil, diare. Apabila tubuh mengalami reaksi setelah vaksinasi, tetap tenang. Jika ada reaksi seperti nyeri, bengkak, atau kemerahan di tempat suntikan, kompres saja dengan air dingin pada lokasi tersebut. Jika terjadi demam, kompres dengan air hangat, mandi dengan air hangat, perbanyak minum, dan istirahat. Minumnya air putih ya, jangan air soda. Jika dibutuhkan minum obat, sesuai anjuran dari petugas kesehatan. Atau tidak, segera hubungi langsung petugas kesehatannya. Kalau 3 hari atau jika reaksi tidak lebih berat, bisa langsung datang ke puskesmas terdekat. Nah, bagaimana nih teman-teman setelah mendengarkan penjelasan dari Mbak Zaskia Nora Melani dan juga Mas Andri Firmansyah? Apakah masih ragu dan takut untuk melakukan vaksinasi COVID-19? Ya, di sini seperti yang sudah teman-teman dengar bahwa Mbak Zaskia Nora Melani sudah menjelaskan dengan sangat lengkap bahwa sebenarnya vaksinasi COVID-19 tidak berbahaya sama sekali bagi tubuh kita. Dan untuk yang takut tentang reaksinya itu akan berbeda-beda di tiap tubuh manusia tergantung dengan imunitasnya masing-masing. Nah, ayo tunggu apa lagi? Segera lakukan vaksinasi COVID-19 untuk menuju Indonesia kembali pulih dan sehat. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah!